Hey, ini Josh. Saat Jeffrey Epstein meninggal, kekayaannya 600 juta. Hari ini di The Infographic Show, kami akan membahas kemana uang itu pergi. Hanya 2 hari sebelum dia meninggal di penjara federal, Epstein menandatangani sebuah trust yang menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bagian dari harta dan kekayaannya. Dokumen 32 halaman berjudul The 1953. Trust dirahasiakan selama bertahun-tahun. Kini, berkat rilis terbaru berkas Epstein, publik bisa melihatnya. Sebagian besar dokumen telah disunting, termasuk nama penerima manfaat, namun bagian lain tetap utuh. Epstein menyisihkan $1 juta masing-masing untuk setidaknya 10 orang dalam trust 1953. Mereka adalah Peter Said Omer, Pierre Jules, Germaine Ruan, Daphne Wallace, Una Pascal, dan Cecile de Jong. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki informasi publik, latar belakang, atau hubungan yang diketahui dengan Epstein. Namun, kita tahu sedikit tentang salah satu dari mereka. Cecile de Jong menjabat ibu negara Kepulauan Virgin, Amerika Serikat 2007 sampai 2015 saat suaminya, John de Jong, menjadi gubernur. Gugatan menyebut ia dibayar Epstein untuk membantu urusan birokrasi dan regulasi. Email yang dirilis bahkan menunjukkan bahwa Epstein juga membayar biaya universitas dan uang kuliah untuk anak-anaknya. De Jong membantah melakukan kesalahan apapun. Epstein meninggalkan 2 juta kepada seorang wanita yang namanya telah disamarkan. 2 orang lainnya juga mendapatkan 2 juta. Erika Keller Hals dan Bryce Gordon, sekali lagi, keduanya tidak terlalu dikenal. Tetapi ada beberapa informasi menarik tentang mereka di internet. Laporan Vanity Fair menyebut Erika Keller Hals menjalankan firma hukum di Kepulauan Virgin yang mengelola harta Epstein. Hubungannya dengan Epstein bermula setidaknya sejak 2011 saat ia membantu memindahkan kepemilikan rumah Leslie Wexner di New York ke entitas milik Epstein. Dia juga memegang posisi penting di organisasi amal milik Epstein, menjabat sebagai sekretaris dan bendahara Gratitude Amerika, serta sebagai sekretaris, bendahara, dan wali amanat di J. Epstein Virgin Islands Foundation. Tanda tangan Keller Hall dapat dilihat pada surat wasiat terakhir Epstein. Bryce Gordon, mantan anggota Angkatan Pertahanan Selandia Baru, dikabarkan membantu mengelola properti Jeffrey Epstein bersama istrinya Karen Gordon. Media Selandia Baru melaporkan keluarga Gordon adalah staf Epstein terlama. Awalnya mengelola peternakan Epstein di New Mexico, lalu memimpin resor pulau pribadinya di Little Saint James atau Pulau Epstein. Epstein ingin memberikan $3 juta kepada masing-masing. Bella Klein, Luciana A. Fontanilla, Junior Merwin de la Cruz, Simona Petrecki, Kathy Lindemann, Perry Bart, dan Misha Gramanov. Walau Epstein meninggalkan banyak uang untuk mereka, hampir tak ada info tentang sebagian besar. Hanya Bella Klein yang muncul dengan profil apapun. Dia pernah disebutkan dalam laporan media sebelumnya tentang Epstein. Dan menurut media seperti The Daily Beast dan The New York Post, dia bekerja sebagai salah satu akuntannya di New York. Klein dipanggil pada 2020 dengan surat perintah diminta Jaksa Agung menyerahkan dokumen, catatan, dan tanda terima pembayaran kepada perempuan terkait Epstein. Seperti banyak penerima manfaat tingkat bawah lain, tidak ada bukti atau dugaan bahwa Klein tahu atau terlibat dalam aktivitas ilegal Epstein. Frederson David Rogers adalah satu dari 2 pilot yang bertugas mengantar orang ke dan dari Pulau Epstein. Laporan menyebut Rogers bekerja untuk Epstein dari awal 1990-an hingga 2019, menerbangkan beberapa pesawat milik pelaku perdagangan manusia itu. Rogers beberapa kali bekerja sama dengan penegak hukum dan menjadi saksi penting dalam penyelidikan Epstein. Dia menyimpan catatan penerbangan tulisan tangan yang menunjukkan perjalanan yang telah dia lakukan dan siapa saja yang dia terbangkan selama bertahun-tahun. Catatan penerbangan ini digunakan sebagai bukti dalam persidangan Ghislaine Maxwell tahun 2021. Catatan itu juga mengonfirmasi identitas beberapa tokoh terkenal yang mengunjungi Pulau Epstein, termasuk Pangeran Andrew Mountbatten Windsor. Laporan The Daily Mirror menyebut mantan pangeran yang tercemar pernah naik pesawat Rogers setidaknya 10 kali
$5 juta dialokasikan untuk orang-orang terpenting di hidup Epstein, termasuk Anne Rodriguez, Fladson, Fajar Kotin, Emma dan Edward Rod Larson, Martin Nowak, serta Caroline Lang. Satu orang lagi namanya disamarkan. Martin Nowak paling dikenal di kelompok ini. Dia profesor matematika dan biologi asal Austria di Universitas Harvard, terkenal atas karya dinamika evolusi. Dia pernah menjadi staf di Universitas Oxford dan Princeton, serta diketahui memiliki hubungan dekat secara pribadi dan finansial dengan Epstein selama beberapa tahun. Pada 2011 Nowak berterima kasih kepada Epstein di pengantar bukunya Dinamika Evolusi Menjelajahi Persamaan Kehidupan. Saya berterima kasih kepada Jeffrey Epstein atas banyak ide dan karena telah mengizinkan saya berpartisipasi dalam pencariannya yang penuh semangat terhadap pengetahuan dalam segala bentuknya. Nowak diselidiki pada 2021 setelah hubungannya dengan Epstein terungkap. Sanksinya sudah dicabut dan ia tetap anggota Fakultas Harvard. Namanya beberapa kali muncul di dokumen Epstein yang baru dirilis, termasuk email antara dia, Epstein, dan Ghislaine Maxwell. Nowak tidak pernah dituduh melakukan kejahatan apapun, dan dia juga tidak menghadapi tuntutan atau klaim pelanggaran apapun. Fladstein Viracotrine, warga Prancis Brasil, adalah kepala pelayan, sopir, dan juru masak Epstein, serta mengelola apartemen mewah Epstein di Paris. Caroline Lang, putri mantan Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang, adalah produser film. Ia mengatakan bertemu Epstein lewat Woody Allen pada 2012. Emma dan Edward Rod Larson diduga anak mantan diplomat Norwegia Tergea Rod Larson dan diplomat Mona Juul. Tergea Rod Larson pernah menggambarkan Epstein sebagai sahabat terbaiknya di masa lalu. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden International Peace Institute pada tahun 2020 ketika berita tentang hubungan antara keduanya terungkap. Mona Juul diskors sementara oleh pejabat Norwegia terkait penyelidikan hubungannya dengan Epstein. 7 orang dijadwalkan menerima 10 juta dari dana perwalian Epstein. 4 nama masih dirahasiakan, sedangkan 3 lainnya sudah diumumkan. Lawrence Paul Wysowski, Junior Ghislaine Maxwell, dan Mark Epstein. Wysowski adalah pilot jet pribadi kedua Epstein, menurut laporan dan dokumen pengadilan. Selama puluhan tahun, dia bekerja di bawah Epstein sebagai pilot helikopter, jet Gulfstream, dan Boeing 727 bernama Lolita Express. Seperti Rogers, Wysowski juga berperan penting dalam penyelidikan, membantu melacak pergerakan Epstein dan siapa saja yang keluar masuk pulau miliknya. Wysowski adalah saksi pertama di persidangan Ghislaine Maxwell 2021. Dia mengaku pernah menerbangkan beberapa tokoh terkenal dengan pesawat Epstein seperti Bill Clinton, Andrew Mountbatten, Windsor, Kevin Spacey, dan Chris Tucker. Menurut Wysowski, pintu kokpit selalu tertutup selama penerbangan, meskipun dia kadang-kadang melihat penumpang perempuan muda naik ke pesawat. Dia tidak menyaksikan aktivitas ilegal di pesawat. Ghislaine Maxwell dikenal luas sebagai tangan kanan Epstein dan dekat dengannya. Sosialita Inggris itu bertemu Epstein awal 1990-an awalnya, menjalin hubungan romantis, lalu menjadi sekutu dan pendamping terdekatnya hingga Epstein meninggal. Dia dianggap bertanggung jawab atas operasional rumah tangga dan menjadi orang nomor 2 Epstein dalam mengelola properti, staf, dan logistik. Dia juga diyakini menjadi fasilitator utama dalam merekrut dan membujuk korban-korban pelecehan Epstein. Dia memakai koneksi sosialitanya dengan tokoh terkenal dan elit demi mendukung serta memperluas kerajaan ilegal Epstein. Dia diyakini memiliki persahabatan yang sudah lama terjalin dengan tokoh-tokoh seperti Andrew Mountbatten, Windsor, Bill Clinton, dan Donald Trump. Maxwell ditangkap. 2020 didakwa perdagangan seks dan konspirasi serta dinyatakan bersalah. 2021. Dia dihukum 20 tahun penjara dan akan bebas awal 2026. Mark Epstein adalah satu-satunya saudara Jeffrey Epstein, pengembang properti di New York City. Mark lahir pada tahun 1954, setahun setelah kakaknya. Awalnya, Mark bekerja sebagai seniman
sebelum beralih ke investasi properti dan menjabat sebagai presiden perusahaan Jeffrey Epstein, J. Epstein Company. Dia juga memiliki dan mengoperasikan berbagai perusahaan lain sepanjang karirnya. Dia telah diwawancarai dan diselidiki selama bertahun-tahun karena hubungan keluarga yang dekat dengan Jeffrey Epstein. Namun, tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan Mark terlibat kejahatan saudaranya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tahu saudaranya terlibat dengan perempuan yang, menurut kata-katanya, terlalu muda, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya dilakukan Jeffrey. Sampai 2006 saat polisi mulai menyelidiki dan tuduhan awal muncul. Amanah Epstein menyatakan $10 juta tidak boleh langsung ke Mark, tapi harus dipegang dalam amanah untuk anak-anaknya nanti. 3 orang disebut dalam amanah Epstein 1953 dan menerima jumlah terbesar. Richard Kahn mendapat $25 juta. Laporan media menyebut Kahn menjadi akuntan Epstein selama lebih dari 1 dekade, menangani pembukuan, keuangan, dan bekerja erat dengan pengacaranya, Darren Indyke. Seseorang yang akan kita dengar lebih banyak lagi dalam waktu dekat. Kahn adalah presiden entitas nirlaba milik Epstein, Gratitude America, dan ditunjuk sebagai pelaksana wasiat di Surat Wasiat 2019. Dia telah menjadi sorotan dan penyelidikan, tetapi tidak ada tuntutan pidana yang diajukan terhadapnya. Kahn menegaskan tidak tahu soal pelecehan atau perdagangan manusia, dan tak ada korban Epstein yang meminta bantuannya. Epstein menjanjikan $50 juta kepada mantan pengacaranya, Darren Indyke, menurut laporan. Indyke pertama kali bertemu Epstein beberapa dekade lalu saat bekerja di sebuah firma hukum kecil di New York City yang menangani transaksi properti Epstein. Setelah beberapa tahun praktik hukum, Indyke hanya menangani Epstein sebagai klien. Dia membantu Epstein membangun basis korporasi dan pribadi di Kepulauan Virgin Amerika Serikat, serta terlibat dalam hampir semua bisnisnya selama puluhan tahun. Sebagai imbalannya, Epstein memperlakukan Indyke dengan sangat dermawan. Dia membayar apartemen Indyke di New York City dan membayar jutaan dolar untuk jasanya selama bertahun-tahun. Indyke juga menjabat eksekutif di beberapa entitas milik Epstein, termasuk organisasi nirlaba dan korporasi. Dia disebutkan bersama Richard Kahn sebagai salah satu pelaksana bersama harta warisan Epstein. Seperti halnya Kahn, dia tidak menghadapi tuntutan pidana apapun. Karina Shuliak, pacar terakhir Epstein, adalah orang yang paling diuntungkan dari kekayaannya. Epstein meninggalkan warisan untuk Shuliak. $50 juta ditambah $50 juta lagi yang dimaksudkan untuk dijadikan anuitas yang dibayarkan sepanjang sisa hidupnya. Dia juga menjanjikan banyak propertinya, cincin berlian 33 karat, dan koleksi berlian. Shuliak lahir di Belarus, pindah ke Amerika Serikat sekitar 2009, dan belajar kedokteran gigi di Universitas Columbia. Dia dikabarkan telah menjalin hubungan selama 8 hingga 10 tahun dengan Epstein hingga saat penangkapannya. Dia juga dilaporkan menjadi orang terakhir yang berbicara dengan Epstein melalui telepon sebelum dia meninggal di penjara. Laporan menyebut Epstein pernah berpikir untuk menikahi Shuliak. Meski secara hukum, ia telah menikah dengan Jennifer Kalin hampir sepanjang waktu mereka bersama. Seperti orang-orang lain yang disebutkan dalam perwalian tersebut, Shuliak juga mendapat sorotan tajam dari media. Namun, belum ada klaim resmi bahwa dia terlibat dalam aktivitas kriminal Epstein, meski ada uang bernilai miliaran dalam perwalian Epstein. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satupun dari orang-orang yang disebutkan tersebut yang dijamin akan mendapatkan uang apapun. Pengacara warisan Epstein, Daniel Weiner, mengatakan tidak ada penerima manfaat yang akan mendapat uang sebelum semua kreditur dan klaim terhadap warisan dipenuhi. Meski Epstein memiliki kekayaan $600 juta saat meninggal, jumlah ini menurun drastis akibat pajak, biaya hukum, dan pembayaran korban, termasuk penyelesaian $290 juta untuk beberapa penyintas pada 2023. Mungkin tidak ada cukup uang untuk menutupi semua pembayaran yang direncanakan Epstein. Apapun yang tersisa masih bisa diberikan kepada banyak korban kejahatannya yang masih menuntut secara hukum terhadap dirinya dan rekan-rekannya yang masih ada. Sekarang, silakan cek
apa yang sebenarnya terjadi pada Jeffrey Epstein, atau klik video ini sebagai gantinya.